Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Bunda Zil harap semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar BT Aki, yaitu huruf hijaiyah bersambung. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar huruf hijaiyah bersambung dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah bersambung dari kelompok 5 sampai kelompok 7. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, kita di sini akan belajar huruf hijaiyah bersambung kelompok 5 sampai kelompok 7. Untuk kelompok 5, di sini ada huruf kaf, lam, dan mim. Mari kita saksikan cara menyambung huruf hijaiyah kelompok 5, kaf, lam, dan mim ketika di depan, di tengah, dan di belakang. Oke, di sini kelompok 5. Kelompok 5 itu adalah kaf. Kaf di sini ketika di depan, yaitu cara menulisnya hilangkan hamzah. Di sini ada hamzah, tetapi ketika di depan dan di tengah, hamzahnya ini hilang. Dan garis yang di depan dimiringkan. Kemudian depan dikasih garis lagi, ini ya. Ketika di belakang, itu hurufnya sama seperti huruf aslinya. Di sini ada contoh ketika menulis huruf bersambung di depan. Di sini ada kaf, ta, dan ba. Kemudian ketika di tengah menulisnya sama seperti yang di depan. Mim, kaf, dan ta. Ya, di belakang di sini cara menulis huruf bersambung itu kafnya sama seperti huruf aslinya. Kemudian yang kedua ada huruf lam. Lam ketika di depan, di tengah, di belakang, semuanya sama seperti huruf aslinya ya anak-anak. Di sini ada contoh lam, ha, ba. Di sini lam ketika disambung huruf hijaiyah di depan. Kemudian di sini contohnya jika di tengah, ba, lam, mim. Kemudian ketika di belakang sama ya penulisannya. Sama ya penulisannya. Kemudian yang ketiga ada huruf mim. Mim ketika di depan itu berubah kepalanya. Di sini kan kepalanya seperti ini. Kemudian ketika di depan dan di tengah berubah ya kepalanya. Kemudian ketika di belakang itu sama persis dengan huruf aslinya. Di sini ada contohnya. Mim, qaf, lam. Kemudian ketika disambung di tengah, contohnya ada kaf, mim, lam. Dan contoh ketika di belakang ada qaf, lam, mim. Kemudian kelompok 6. Di sini ada hamzah dan ha. Mari kita saksikan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung kelompok 6 di depan, di tengah maupun di belakang dengan contoh hamzah dan ha. Oke, sekarang menyambung huruf hijaiyah kelompok 6. Di sini ada huruf ha. Jika di depan, di tengah, hurufnya ketika disambung masih sama seperti huruf aslinya. Kemudian ketika di belakang berbeda ya penulisannya.
di sini ada contohnya. Ha, lam, mim. Di sini ketika hanya di depan. Kemudian ketika hanya di tengah, penulisannya seperti ini. Boleh seperti ini, boleh seperti yang di atas ini. Jadi, terkadang ketika huruf hijaiyah disambung di tengah, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa ditulis seperti yang Bu Nazil tunjuk seperti ini hanya. Kemudian bisa juga hanya seperti yang di bawah ini yang Bu Nazil tunjuk. Ada contoh mim, ha, mim. Kemudian ketika di belakang ada lam, ya sama ha. Dan contoh yang kedua ada huruf hamzah. Ketika hamzah di depan, hamzahnya bisa berdiri sendiri. Penulisannya bisa seperti ini atau seperti alif, sama aja hamzah. Kemudian contohnya ada a, fa, la, alif, fa, lam. Kemudian ketika di tengah harus ada tempat untuk bertumpu. Di sini ada berdiri fathah. Fathah pasti pasangannya ada alifnya. Di sini ya, fathah sama alif. Kemudian ketika kasroh itu pasangannya dengan ya. Kemudian dumah pasangannya pasti ada wawu. Wawu di sini untuk tempat bertumpu. Ya di sini untuk tempat bertumpu. Alif di sini juga untuk tempat bertumpu. Jadi ketika hamzah di tengah, dia membutuhkan tempat untuk berdiri. Kemudian ketika hamzah di belakang, perhatikan ya cara menulisnya. Bisa seperti ini, bisa juga seperti alif. Sama seperti tadi yang di depan sini. Contohnya, sya, ya, a. Atau sya, ya, a. Perbedaannya hanya tulisannya ya anak-anak. Kemudian di sini ada kelompok 7. Kelompok 7 adalah kelompok yang paling spesial. Karena apa? Karena huruf di kelompok 7 ini tidak bisa disambung setelahnya. Contohnya apa? Di sini ada alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Di sini adalah kelompok 7 ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Berbeda dengan kelompok 1 sampai kelompok 6 yang kita pelajari itu bisa disambung di setelahnya ataupun di sebelumnya. Kalau kelompok 7 sebelumnya bisa disambung, tetapi setelahnya tidak bisa disambung. Mari kita saksikan videonya bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung kelompok 7. Ya, di sini kita memasuki kelompok 7. Di mana kelompok 7 ini sangat spesial karena huruf yang tidak bisa disambung setelahnya. Biasanya kalau huruf hijaiyah bersambung kelompok 1 sampai kelompok 6 itu bisa disambung di depan, di tengah maupun di belakang. Kalau ini kelompok 7 itu tidak bisa disambung di depannya. Contohnya ada huruf alif. Ketika di depan, di tengah,
Dan di belakang penulisannya sama seperti huruf aslinya. Di sini di depannya tidak bisa disambung ya, karena kelompok 7 itu tidak bisa disambung setelahnya. Di sini ada alif, sin, alif, mim. Alif dengan mim tidak bisa disambung karena di sini huruf tidak bisa disambung setelahnya. Kemudian contohnya yang di belakang syai'ah. Yang kedua, di sini ada de. Hampir sama seperti huruf hijaiyah alif. De juga demikian. Ketika di depan, di tengah, di belakang, penulisannya sama seperti huruf aslinya. Di sini ada de, kho, lam. Di sini de tidak bisa disambung ya setelahnya ya. Kemudian ketika di tengah juga tidak bisa disambung setelahnya. Kemudian juga di belakang tidak bisa disambung setelahnya, sama. Yang ketiga contohnya ada ro. Alif, dal, ro itu juga sama. Di depan, di tengah, di belakang penulisannya sama seperti huruf aslinya. Contohnya ketika di depan ro, sin, lam. Ro tidak bisa disambung huruf setelahnya ada sin. Ro-nya tidak bisa disambung dengan sin. Kemudian ketika di tengah ini ada nun, ro, sama ba. Ro-nya juga tidak bisa disambung dengan huruf ba. Karena ba ini setelah ro ya. Di sini ketika di belakang alif, mim, ro. Contoh yang keempat ada z. Sama ya seperti tadi, alif, dal, ro, za. Penulisannya sama dengan huruf aslinya ketika disambung. Contoh ketika di depan za, lam, sama qaf. Za tidak bisa disambung dengan lam. Karena kelompok 7 ini adalah kelompok spesial, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di sini contoh di belakang ada nun, ta, sama za. Kemudian ada the. Sama seperti tadi, alif, dal, ro, za, dal itu sama penulisannya seperti huruf aslinya ketika disambung. Di sini contoh ketika di depan the, ha, ba. The-nya tidak bisa disambung ya setelahnya. Ini juga tidak bisa disambung ketika di tengah. Ketika di belakang sama. Dan yang terakhir ada contoh huruf wawu. Wawu ketika disambung di depan, di tengah, di belakang hurufnya sama dengan huruf aslinya. Di sini contohnya ada wawu, shod, lam. Wawu tidak bisa disambung dengan shod. Di sini ada alif, wawu, sama mim. Wawunya tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah mim. Kemudian contoh yang terakhir di sini ada ro, sin, sama wawu. Oke. Di sini huruf alif, dal, ro, za, zal, wawu ketika disambung di depan, di tengah, di belakang penulisannya sama seperti huruf aslinya. Dan huruf alif, dal, ro, za, zal, wawu ini tidak bisa
disambung setelahnya. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara menyambung huruf hijaiyah? Munazil harap anak-anak di rumah semangat dan terus mencoba dalam menulis huruf hijaiyah bersambung agar anak-anak mudah dalam mengingatnya. Disambung di depan, di tengah maupun di belakang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Munazil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.